Masih seputar abis siaran. Nah, kemarin ceritanya abis siaran sama panitia penyelenggara sebuah event. Nah, ini nih menarik. Eventnya nih, beliaunya ini eventnya udah biasa, event musik, event olahraga, event rame-rame lah setingkat di kabupaten gitu ya kan. Ada poin-poin yang menarik gitu ya kan, mulai dari ketika proses mau penyelenggaraan sebuah event. Nah, ini nih yang dikasih kuncinya adalah rahasianya dibuka nih kemarin ketika talkshow gitu ya kan, bersama pemateri yang biasa menyelenggarakan event gitu ya kan. Yang pertama, ketika menyelenggarakan sebuah kegiatan gitu ya, atau sebuah event, ini dia menyampaikan sesuai dengan pengalamannya dulu itu, ketika sebelum memegang yang sebesar sekarang ini gitu ya kan, dengan event yang melibatkan orang banyak, dengan juga setingkat event kabupaten kota gitu ya kan, ini pastinya kan harus harus keren, dan juga pastinya udah oke lah untuk menyukseskan dari apa tujuan event tersebut gitu ya kan. Nah, ini disepil dulunya, memang ketika menyelenggarakan event nggak harus butuh modal banyak, ya nggak harus modal banyak. Yang terpenting adalah memiliki informasi, ya, menjalin komunikasi yang baik dengan vendor-vendor. Nah, ini nih biasanya berawal dari vendor yang dibutuhkan ketika event kan banyak ya, mulai dari sarana prasarana seperti panggung, lighting gitu ya kan. Kalau yang ada di bagian event kegiatannya, misalnya pengisi acaranya siapa, udah ada yang bagian tiketing, ada yang bagian fasilitas-fasilitas yang didapatkan, di mana rundownnya dari awal sampai akhir, mulai perencanaan sampai pelaksanaan sampai evaluasi gitu ya. Ini memang berlatih gitu. Nah, ini tantangannya disampaikan memang harus berani terlebih dahulu, apalagi untuk anak muda nih, berani, karena nanti pasti ada solusi-solusi ketika ketika mau membuat event tersebut. Ya, semisal ada kebutuhan yang kurang, ya ini bisa kerjasama dengan vendor ini, dengan perusahaan ini, ketika memang butuh sponsorship, kerjasama yang banyak untuk menyukseskan kegiatan event gitu ya. Karena ini dimulai dari kecil-kecil terlebih dahulu. Wah, ini nih poinnya itu. Nah, kemudian nggak hanya meng-highlight kaitannya dengan event yang berjalan dengan lancar gitu ya kan, sesuai dengan tujuan, tapi yang disemangatkan oleh pemateri ini yang suka banget sama event gitu ya kan, event organizer ini, dia menyampaikan bahwasanya ketika menyelenggarakan sebuah event, nah ini bisa memajukan kabupaten atau kota, karena berdampak apa, kalau ada event pasti kan rame ya, masuk ke UMKM, kemudian penjualan. Nah, ini pernah merambah yang banyak ini. Kemudian kalau memang peserta event itu dari luar kota, pasti hotel, penginapan ini pasti luas. Dan di sektor yang lain, di pariwisata ini juga bisa masuk. Mereka pasti akan berkunjung ke tempat wisata di kota tersebut nih. Kalau di sini contohnya Kudus, Jawa Tengah, ya nanti tempat wisata yang ada di Kudus mulai dari religi pasti dikunjungi, kemudian tempat wisata alamnya, adventure-nya, semua hal yang menarik, museum dan sebagainya, edukasi wisata apa yang bisa di highlight gitu ya di kota tersebut, pasti ini akan menjadikan kota tersebut semakin dikenal oleh para pengunjung. Jadi menyelenggarakan event gak hanya bisa lancar sesuai tujuan, tapi juga ada eskalasi yang besar untuk kemajuan kota. Nah, ini nih yang menarik itu yang bisa disampaikan sama pemateri tersebut. Jadi perjalanannya ya memang dari mulai event-eventnya dari kecil, ketika kemarin diceritakan itu nggak harus event besar gitu kan, yang terpenting berani terlebih dahulu. Nah, berani mencoba ini yang mahal, dari pengalaman event-event, kemudian sampai sekarang. Wah, ini sampai bisa menumbuhkan CEO ini, ya bukan CEO ya, tapi si bawah EO ini yang menjadi materi kemarin nih, bisa diterapkan di segala hal juga ini. Di sisi lain tadi, semakin bisa menaikkan ya lokal wisdom yang ada di
di kota atau di kabupaten tersebut nih. Kayaknya gimana nih? Yang punya pengalaman, coba-coba. Ini sedikit cerita ya, karena kita habis podcast bersama Bang EO, bukan Cio ya. Kalau bermanfaat, jangan lupa ditulis di kolom komentar.